Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak Budi. Oke. Baik. Teman sehat sekalian yang saya hormati, para senior, Ketua PDIAI yang diwakili oleh Apoteker Denny, sahabat saya ini, Apoteker Erjon yang saya hormati, dan banyak sekali sahabat-sahabat di Sumatera Selatan. Hanya itu saya kalau ke Sumatera Selatan itu secara virtual itu sudah sering ya, seolah-olah saya ketemu sama saudara-saudara saya sendiri serumah. Mungkin suatu saat saya akan main ke sana. Teman saudara sekalian, terima kasih saya diberi kepercayaan untuk kembali bertemu, sharing pengalaman kepada teman-teman saudara sekalian. Ini sebetulnya dibalik ya, tadinya urutannya mau Dokter Edny terlebih dahulu, tapi tidak apa-apa, dimulai dari saya karena beliau masih ada pekerjaan kelihatannya. Baik teman saudara sekalian, ini sedikit ya, karena ada dokter, jadi saya memberikan tentang klinik, kondisi klinis dan diagnosisnya tidak terlalu banyak ya, tapi tidak apa-apa supaya kita bisa masuk memberikan gambaran terlebih dahulu. Demam itu kondisi yang ditandai dengan peningkatan suhu tubuh yang di atas normal ya, kurang lebih demikian. Dan itu sangat tergantung dengan kelompok usia. Maaf, sebentar, pointernya. Ya. Untuk bayi, suhu tubuh normalnya itu kurang lebih 37 plus minus 0,5. Ya, jadi mulai range-nya 36,5 sampai 37,5. Untuk anak sampai dewasa, anak itu biasanya dimulai setelah usia lebih dari 1 tahun gitu ya. Kalau 1 bulan itu masih neonatus. Anak sampai dewasa itu 36 sampai 37 itu yang nilai normalnya. Nah, demam ini tidak selalu berhubungan dengan infeksi ya. Namun kalau ada infeksi itu sangat berat pasti. Nah, ini perlu penegakan diagnosis mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan laboratorium yang baik ya dari para dokter, khususnya dokter anak untuk menentukan penyebab demam dari anak tersebut. Penyebab demam dari anak ini ada yang non infeksi, ada yang infeksi. Kalau non infeksi biasanya yang paling sering ya ini ada tumbuh gigi ya. Kalau anak mau tumbuh gigi kan pasti biasanya anget ya, anget, panas dan sebagainya. Pasca imunisasi ya jelas. Kemudian dehidrasi, nah ini nanti akan bahas banyak di dehidrasi ini ya. Kemudian hiperaktivitas. Untuk infeksi ada infeksi bakteri, virus dan parasit. Dan yang ketiga penyebabnya tidak jelas. Untuk mengenali infeksi bakteri, virus ya ini yang paling mudah apabila masalah demam ini yang terkait dengan suhu ini sebaiknya memang kita sebagai apoteker ya melayani pasien ini harus menyampaikan bahwa pengukuran demam itu harus benar-benar objektif menggunakan alat ya termometer. Di apotek kita sebaiknya kita sediakan juga termometer untuk dibeli ya, karena termometer itu kan sekarang murah ya, bahkan yang pakai laser pun sekarang sudah harganya murah ya. Jadi yang tembak itu ya murah. Jangan sampai kita mohon maaf menggunakan meter ya mengukur suhu tubuh. Ibu-ibu itu biasanya ya mengukur suhu tubuh sering memakai tangan ya, ditempelkan di kepalanya bayi atau anak gitu ya. Kalau tangan meter ini tidak akurat sama sekali. Kalau si ibu ini habis misalnya mohon maaf bekerja di rumah memegang air ya, misalnya cuci piring, cuci baju, tangannya dingin, ketika anak rewel pegang tubuhnya si anak, ini lagi panas nih. Ya. Padahal sebenarnya tidak. Rewelnya mungkin karena hal yang lain. Atau sebaliknya, si ibu ini sedang berkutat dengan situasi yang panas, misalnya setrika atau memasak di dapur. Nah, kemudian rewel megang anak rewel megang kepalanya si anak, tidak ada apa-apa, enggak panas kok, padahal sebenarnya dia sedang panas karena memang tidak sensitif, maksudnya tidak bisa diukur berapa sebetulnya suhu dari si anak. Jadi memang sebaiknya apotek kita itu menyediakan termometer ya, karena memang harganya murah dan kita harus kasih informasi yang benar, mengedukasi agar kalau punya anak kecil itu sebaiknya ada di samping ibu-ibu ini adalah termometer. Oke.
salah satu cara untuk mengenali paling mudah ya kepada ibu-ibu ya, ini untuk apa namanya jenis ya, kalau itu ada infeksi bakteri atau virus itu mudah sekali membedakannya. Kalau infeksi virus itu panasnya cepat sekali ya, dalam hitungan jam itu apa namanya derajat demi derajat cepat sekali dilampaui ya. Dalam satu jam itu dari 37, 37,5, 1 jam kemudian menjadi 37,8, 38 dan seterusnya, cepat sekali. Kalau infeksi bakteri itu biasanya naiknya lambat, ya, naiknya lambat. 1 hari baru naik menjadi 37,5, 1 hari menjadi 38. Itu mudah sekali mengenali jenis infeksi virus dan bakteri. Apabila lewat laboratorium juga lebih mudah ya, karena kalau ada leukosit tinggi itu biasanya bakteri. Ada panas, leukosit tinggi itu infeksi bakteri. Ada panas, leukositnya normal atau bahkan rendah itu biasanya non bakteri. Bisa karena virus, bisa karena parasit. Ya, ini mudah sekali mengenali. Ada satu infeksi bakteri yang apa namanya ada panas tapi leukositnya normal atau rendah, tapi itu infeksi bakteri, ada Salmonella typhosa, ya, tifus. Ya. Tapi biasanya gampang sekali dikenali dengan lidah kotor dan sebagainya. Baik, penyakit dengan demam sangat sering dijumpai pada kasus anak ya, antara 20 sampai 40%. Bahkan di beberapa penelitian 30% pasien UGD ya, itu karena demam. Ya. Penyakit demam ini selalu dapat dikatakan ada indikasi infeksi. Ya. Biasanya kalau sudah tinggi banget itu seringnya baru datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Infeksi ini merupakan penyebab kematian yang tertinggi ya pada anak-anak ya usia balita ya dan di bawah 5 tahun. Itu luar biasa kejadian infeksi, termasuk juga kejadian-kejadian infeksi yang pada ujungnya menyebabkan gagal ginjal akut seperti yang kemarin kasus baru saja kita lewati bersama. Untuk tata laksananya ini nanti akan dijelaskan pasti oleh dokter Ina ya, lengkap ya. Namun intinya ya semeraihnya ini istirahat, kemudian menjaga suhu. Syukur-syukur kalau di rumah Bapak Ibu ada apa namanya AC ya, berarti dijaga suhunya agar dingin. Apabila tidak, berarti jendela atau apa sirkulasi udara harus dijaga, jangan terlalu lembab dan panas ya. Kemudian diperbanyak konsumsi cairan ya, karena dehidrasi itu sering sekali menyebabkan demam ya, kita tidak sadar bahwa dehidrasi anak itu dehidrasi. Nah ini para apoteker ini harus juga bisa mengedukasi ya ibu-ibu pasien Anda itu dengan mengenali tanda-tanda dehidrasi. Biasanya kalau tanda dehidrasi itu kencing sedikit ya, kemudian ada turgor kulit. Ya, turgor kulit itu kalau gampang modelnya dicubit aja kulitnya, harus kebalik kurang dari 2 detik. Kalau lebih dari 2 detik dia balik dari cubitan tadi, cubitannya nggak usah keras-keras, sedikit aja gitu ya. Nah, itu biasanya mengalami dehidrasi. Pada anak mudah sekali dehidrasi untuk mengenali sedang ringan, sedang berat ya. Kalau dehidrasinya ringan, biasanya anak itu masih suka minum ya. Kemudian ringan sampai sedang. Kalau sudah dehidrasi berat, itu dia malah susah minum, ogah minum. Ya, kalau dehidrasi berat. Kemudian dari kencingnya kelihatan ya, banyak sekali beredar di kalau Anda googling ya, warna urin ya dan sebagainya itu akan terlihat. Kemudian volume kencing juga bisa menjadi ukuran anak ini mengalami dehidrasi atau tidak. Ya, volume kencing normal itu 0,5 ml per kilogram berat badan per jam. Ya. Jadi tinggal dikalikan saja berat badannya, kemudian dikalikan dengan sehari itu berapa, 24 jam. Nah, kemudian yang berikutnya tata laksananya kalau anak itu ya biarkan makan apa yang dia inginkan gitu ya. Kemudian kalau mau mengkompres, maka kompreslah dengan air hangat ya, terutama di daerah ketiak dan di daerah namanya metodenya ketiak gitu ya. Ketiak dan selangkangan gitu ya. Itu sebetulnya untuk membuka pori-pori ya, karena kompres air hangat membuka pori-pori sehingga menurunkan suhu tubuh. Jangan sampai Anda menggunakan air dingin ya, apalagi kompres menggunakan alkohol ya. Nah, dulu memang pernah itu kompres alkohol itu menjadi tren. Namun sekarang
setelah diketahui patofisiologi lebih lanjut demam, maka yang terbaik adalah kompres air hangat. Ya, air hangat ya, kalau ditempelkan di ini hangat tapi ditempelkan di kulit tidak sakit ya, jadi sekitar suhu 30 derajat. Kemudian waspadai juga apabila terjadi kejang. Jadi kalau ada ibu yang datang mengeluhkan anaknya demam, itu ditanyakan juga ya, atau ibu ini diedukasi tanda-tanda kejang ya. Tanda kejang itu kadang-kadang hanya kelihatan matanya aja yang ke atas, atau kadang-kadang hanya tangannya yang gegam, tapi itu sebenarnya tanda kejang. Nah, kemudian yang terakhir adalah obat ya, obat antipiretik, dan apabila kejang maka perlu antikonvulsan. Ya, antikonvulsan misalnya yang paling aman ya golongan benzodiazepin ya, diazepam. Nah, ini kita mulai masuk ini ya ke antipiretik ya, ini pekerjaan kita ya. Dan dalam kurung ini antikonvulsan apabila memang terjadi kejang. Obat antipiretik yang biasanya diberikan kepada anak itu adalah parastamol dan tentunya ibuprofen ya. Parastamol itu bisa diberikan dengan dosis 10 sampai 15 mg per kilogram per sekali pemberian, 4 sampai 6 jam. Kalau ibuprofen 5 sampai 10 mg per kilogram berat badan 3 sampai 4 kali. Ini saya kasih merah ya, tanda merah ini penting sekali ya, hati-hati karena ibuprofen ini suatu golongan NSAID ya, antiprostaglandin. Maka hati-hati apabila terdapat tanda-tanda dehidrasi, ini jangan memberikan ibuprofen ya, karena ini berisiko terjadinya akut kidney injury. Nanti akan saya jelaskan secara detail bagaimana NSAID ini mempengaruhi kerja dari nefron ya, sehingga terjadi akut kidney injury. Bila rute oral tidak memungkinkan, maka parastamol rektal menjadi pilihan ya, menjadi pilihan yang baik ya. Di rektal itu ada rektal tube dan suppositoria. Nanti berikutnya mungkin Pak Slamet akan menyampaikan ini perbedaannya. Kalau saya lebih menyukai yang rektal ya, karena rektal itu mudah aplikasinya, ada aplikatornya gitu ya. Kalau tablet sub itu agak sulit karena mungkin ya, karena harus mendorong dengan jari ya, dan jarinya harus yang kecil ya, kelingking mungkin ya. Kalau rektal tube kan sudah ada aplikatornya, sehingga sangat mudah sekali dan tidak merasakan sakit, jadi nyaman kalau dimasukkan. Selain itu juga kebersihannya juga terjaga, sterilitasnya. Nah, kalau untuk dosis untuk rektal antara 1 sampai 6 tahun bisa menggunakan 125 mg parastamol, maksimal 750. Kalau anak itu bisa dengan rektal 250 ya, maksimal 1 gram. Pada dewasa bisa sampai maksimal 4 gram. Jika terindikasi kejang, maka antikonvulsan intermittent biasanya. Jadi kalau biasa anak itu ketika panas kemudian kejang, maka baru panas saja harus segera dikasih dengan diazepam ya, dan diazepam itu ada sediaan rektalnya ya, ada oral kemudian ada rektal. Nah, ini dosis oralnya dan dosis rektalnya ya. Kalau sering ada pertanyaan ya, lalu apakah dosis rektal sama oral itu sama efikasinya, efektivitasnya? Ada beberapa literatur ya, jurnal-jurnal penelitian yang sudah meneliti ya antara dosis ketersediaan hayati dan kemudian efek penurunan demam gitu ya. Ada beberapa yang saya ambil dari 2 ini jurnal efektivitas dari single dose oral dan rektal parastamol. Ternyata di sini ditemukan bahwa disampaikan di dalam kesimpulannya ini, dosis tunggal parastamol 30 mg secara rektal lebih efektif dibandingkan pemberian oral dengan dosis 15 mg per kilogram berat badan. Dan dalam menurunkan demam dan keamanannya sebanding. Ya. Ada lagi ini membandingkan juga efektivitas dari oral dan rektal. Di sini kesimpulannya pemberian parastamol secara rektal dan oral memberikan efektivitas yang sebanding. Ya, ini kalau ini sebanding ya. Kalau yang tadi lebih efektif. Kemudian rekomendasi dari American Academy of Pediatrics menggunakan parastamol secara rektal harus direvisi. Di Amerika itu ada itu pelarangan
apa namanya, waktu itu ada pelarangan, ini tahun berapa ya ini, pelarangan penggunaan rektal ya. Tapi dari kesimpulan ini harus direvisi karena ini analisis ya. Analisis berarti menyimpulkan, menganalisis beberapa penelitian. Oke. Nah, segmen ini saya ingin menjelaskan kepada teman semuanya mengapa ini terkait dengan yang tanda merah tadi ya, kata-kata merah bahwa penggunaan ibuprofen sebagai golongan NSAID ya harus hati-hati digunakan pada kasus demam, ya, kasus demam yang ada indikasi dehidrasi. Mari kita lihat keterangan ini ya. Mungkin teman-teman harus mencermati ya secara logika begini. Ini nefron ya, nefron. Ginjal kita ini satu ginjal kita yang dalam satu genggam begini ya, ginjal kita itu misalnya satu genggaman ini terdapat 1,3 juta nefron ya. Jadi kita punya 2 ginjal, dianugerahi oleh Allah 2 ginjal, itu tadi punya 2,6 juta nefron. Kemudian banyak sekali ya. Kemudian struktur anatomi dan fisiologi anatominya dari ginjal, unit kecil ginjal dan nefron. Nah, ini strukturnya diawali dengan kapsul Bowman. Nah, kapsul Bowman ini dalam kapsul jadi seperti kapsul gitu ya, mangkuk gitu ya. Nah, ini ada arteri aferen, pembuluh darah yang masuk dari ginjal, dari pembuluh darah yang masuk dari seluruh tubuh kita, ya, kemudian masuk ke dalam ginjal, masuk itu dari aferen ya, masuk ke ginjal, aferen masuk, ya. Langsung masuk ke dalam glomerulus. Ya, glomerulus itu kumpulan pembuluh darah yang berlipat-lipat yang berada di dalam mangkuk Bowman tadi, kapsul Bowman. Ya. Kemudian di sana ada membran basalis, jadi ada penyaring membran di dalam kapsul Bowman ini. Ya, membran basalis ini luasnya diameter penyaringan ada 7 angstrom, kecil sekali. Jadi yang bisa tersaring di sini hanya air dan juga sebagian dari seluruh zat yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian area penyaringan di dalam satu kapsul Bowman ini 0,8, kalau direntangkan sekitar 0,8 meter persegi. Satu kapsul Bowman ini. Berarti kalau dikalikan dengan 1,3 juta nefron, kurang lebih ada, pernah saya hitung 1.040.000 meter persegi. Sekitar 100 kali lapangan sepak bola. Masya Allah, itu satu ginjal kita itu, luas penyaringannya. Nah, jadi kalau ada 2 ginjal ya tinggal dikalikan 2 saja. Oke, nah kemudian kalau misalnya kita pakai skematis ya, pembuluh darah yang masuk dari jantung, dipompa oleh jantung masuk ke sini, kemudian masuk ke dalam kapsul Bowman, glomerulus, kemudian keluar lagi eferen. Ini ternyata selisih diameter antara aferen dan eferen ini akan menyebabkan tekanan osmotik. Kalau kita gambarkan dengan skema seperti ini, boleh ya saya gambarkan. Ini kayak segitiga ini, pertigaan ini ya. Aliran darah masuk aferen, kemudian ini ada glomerulus tadi ya, kemudian ini pembuluh eferen yang keluar. Oke. Nah, semacam ini. Ya. Ini ada renal plasma flow akibat jantung ya, gitu, mengalirkan darah, kurang lebih mengalirkan darah 650 ml per menit kecepatannya. Ya, aliran darah yang masuk ke aferen. Ini kita pakai logika ya. Nah, masuk 650. Nah, kemudian masuk ke dalam glomerulus, ke kapsul Bowman tadi, kemudian yang keluar ternyata, yang keluar adalah lebih kecil, 525. Itu akibat diameter aferen dan eferen yang berbeda. Ya, aferennya lebih lebar daripada eferen, lebih kecil diameternya. Sehingga aliran darah eferen lebih kecil, kecepatannya hanya 525. Berarti kalau ini 650 masuk, keluar 525, selisihnya kemana? Pasti masuk ke dalam tubulus proksimal. Inilah yang tersaring ultrafiltrat. Nah, ini yang disebut glomerulo filtration rate atau laju filtrasi glomerulus berapa? 120-125 ml per menit. Ya, jadi laju filtrasi glomerulus GFR, glomerulo filtration rate, itu adalah merupakan pengurangan dari darah yang masuk ke aferen akibat pompa dari jantung gitu ya, masuk sebanyak kecepatannya 650, karena diameternya di eferen lebih kecil, maka keluarnya 525.
sehingga ada tekanan hidrostatik di sini di glomerulus. Ya, selisihnya akan mengalir ke bawah ke tubulus proximal. Ini yang kemudian menjadi urin. Paham ya? Oke. Jadi dengan ini saja kita sudah bisa memahami bagaimana kinetika kerja dari nefron kita dalam menyaring sehingga menghasilkan urin. Teman-teman sekalian, ternyata ya ini kita mencoba main game saja ya, main game saja. Ternyata kalau kita minum kopi itu mengandung kafein. Ya. Kafein itu ya, untuk mendalami logika dari kinetika kerja ginjal tadi ya, glomerulus tadi. Kopi di dalam kafein dalam kopi itu ternyata bisa menyebabkan vasokonstriksi, tapi hanya pembuluh eferen saja yang keluar. Pembuluh darah yang keluar ini mengecil, ya vasokonstriksi. Sehingga yang tadinya keluar ke sini 525 sekarang menjadi 500, mengecil karena aliran darahnya lebih kecil, lebih sedikit. Akibatnya apa? Apabila di sini aliran darah 650 masuk, kemudian keluarnya 500, 50 dikurangi 500 menjadi berapa? 150. Benar kan kalau kita minum kopi, ya minum kopi, kalau pagi sering kita minum kopi, maka setelah minum kopi, produksi urin kita lebih banyak, bukan? Inilah yang logika sederhana untuk menjelaskan mengapa kok ya kita habis minum kopi, kencing kita lebih banyak, ini 150 glomerular filtration rate-nya. Nah, itu gara-gara kafein di dalam kopi ini bisa menyebabkan vasokonstriksi hanya pada pembuluh eferen saja. Ya. Nah, sehingga setelah minum kopi kita kencingnya lebih banyak. Oke. Hal lain ya untuk memahami lagi bagaimana kinetika ginjal bekerja. Nah, ini ada suatu kondisi di mana misalnya ada gangguan jantung ya, CHF, gangguan hemodinamik dari jantung memompakkan sehingga darah yang dipompa sesuai dengan yang seharusnya. Harusnya bisa masuk ke ginjal ini renal plasma flow 650 karena ada gangguan pada jantung, denyut jantung, congestive heart failure, jantung gagal memompa dengan sebaik-baiknya, maka yang masuk 600. Ya, kurang dari 650. Padahal yang keluar 525. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya produksi urin menjadi berkurang, ya kan? Ya, makanya kalau gagal jantung selalu diikuti dengan gagal ginjal. Demikian juga kondisi tersebut, ya ternyata itu kondisi dehidrasi itu menyebabkan juga aliran darah ke dalam ginjal itu akan berkurang. Ya tentu saja karena cairan dalam tubuh kita ini berkurang sehingga jantung memompahkan darahnya pun menjadi sedikit. Ya. Dehidrasi ini akan mengakibatkan kencing kita juga kurang. Betul ya, kalau kita dehidrasi pasti kencing kita berkurang. Ini karena logikanya di sini. Mudah sekali kita memahaminya. Nah, teman sahabat sekalian, ini kuncinya di sini. Ternyata yang mengatur vasodilatasi, vasokonstriksi, pembuluh darah aferen dan aferen ini adalah suatu zat dalam tubuh kita yang bernama prostaglandin. Nah, inilah sebabnya mengapa NSAID ya yang diminum oleh pasien demam misalnya ibuprofen diminum oleh anak-anak ini akan mengganggu vasokonstriksi dan vasodilatasi dari aferen dan eferen. Sehingga kita paham, bahkan mungkin kita menghafalkan ya bahwa efek toksis dari NSAID adalah ke ginjal. Nah, ini karena ini tadi. Karena NSAID itu menghalangi produksi prostaglandin. Nah, jadi kita paham sekarang bahwa mengapa NSAID bersifat nefrotoksis. Karena dia mengganggu vasodilatasi dan vasokonstriksi aferen dan eferen. Karena ini dipelihara oleh prostaglandin. Nah, teman sahabat sekalian, ini sini letaknya. Apabila ini ada NSAID, otomatis NSAID mengganggu vasokonstriksi dan vasodilatasi, mengganggu aliran darah masuk. Karena ini tadi dia menyebabkan vasokonstriktor aferen. Aferennya vasokonstriksi, otomatis ini akan berkurang. Jadi produksi urin akan kurang juga. Selain itu ada kontras media. Jadi kalau saya di rumah sakit, kalau ada pasien memakai kontras media, saya selalu minta cek kreatinin. Ya. Karena ini tadi ternyata kontras media itu direct vasokonstriktor. Jadi kalau kreatininnya tinggi ya, saya bisa minta kepada dokter
Bagaimana kalau misalnya ada foto tanpa kontras, kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan ya kita carikan kontras yang lebih baik, lebih aman. Demikian juga S inhibitor. Ini S inhibitor menyebabkan vasodilatasi. Nah, kalau pas ini vasodilatasi, tapi pas dia dehidrasi, aliran darahnya turun. Nah, terjadilah interaksi. Jadi, ya, apabila pasien kita itu mengalami dehidrasi, ya, dehidrasi, ditambah dia minum NSAID, bisa dibayangkan, sudah dia dehidrasi, aliran darah ke aferen ini berkurang, ditambah lagi dia minum NSAID menyebabkan vasokonstriksi, akan semakin berkurang aliran darah masuk. Nah, kalau aferennya tetap gede 525, maka produksi urin akan turun, akan menyebabkan aki. Jadi dehidrasi sendiri akan menyebabkan aki, ditambah dengan dia berinteraksi dengan NSAID ya, yang mengganggu vasodilatasi dari aferen, semakin menyebabkan akut kidney injury. Ginjalnya tidak, nefronnya tidak rusak, tapi saat itu fungsinya lagi gagal gara-gara itu tadi. Sini vasokonstriksi oleh NSAID karena nggak ada dihambat produksi prostaglandinnya, ditambah dia sedang dehidrasi. Jadi kombinasi antara dehidrasi dan NSAID itu akan langsung menyebabkan akut kidney injury, ya, gagal ginjal akut. Jadi dehidrasi itu sangat berbahaya, terutama pada anak dan lansia apabila tidak segera diatasi. Nah, dehidrasi sendiri menyebabkan demam. Nah, kadang-kadang kalau ibu ini terbiasa menggunakan ibuprofen, akan berbahaya lah. Ibuprofen itu akan menyebabkan sudah dehidrasi, terus kemudian dia mengganggu aferen dari ginjal, maka akan terjadi akut kidney injury, gagal ginjal akut. Teman saudara sekalian, ketika saya browsing di internet, saya menemukan satu artikel ini bagus sekali yang dikerjakan diteliti ya oleh teman-teman apotekernya di Fakultas Farmasi Airlangga. Pengetahuan ibu dan cara penanganan demam pada anak. Ada banyak hasil ya datanya, tapi yang saya paling tertarik ini ya, ternyata para ibu-ibu ini ada sekitar 130 responden ini. Para ibu-ibu ini yang usia kira-kira punya anak kecil gitu ya, dari 130 tadi, ini menentukan jenis antipiretik ini ternyata 34% itu berdasarkan pertimbangan apoteker. Jadi ternyata mereka sangat aware ya, sangat menjadi langganan ya teman-teman kita apoteker. Ini di daerah Jawa Timur. 23% karena pengalaman sebelumnya, 15% karena pertimbangan dokter, 10% karena iklan, ya 9% karena informasi teman, dan sisanya yang lain-lain. Nah, dari sebab itulah maka teman saudara semua, karena 30%-nya lebih itu oleh apoteker, pasien sangat percaya sekali pada apoteker, maka kita harus memberikan informasi atau memberikan pertimbangan yang tepat ya kepada ibu-ibu tadi, pasien-pasien kita tadi yang biasanya di aware adalah ibu-ibunya. Nah, maka sebelum pesan saya, poinnya sebelum menggunakan antipiretik golongan NSAID itu kita hati-hati kepada pasien pediatrik. Pastikan tidak ada tanda-tanda dehidrasi, terutama apabila terjadi dehidrasi berat, ya, tidak mau minum tadi ya, kencingnya sedikit, warnanya kuning kayak teh, gitu ya. Pastikan rehidrasi ya si anak ini harus berjalan normal, ya, sesegera mungkin. Bila tidak bisa dehidrasi dengan baik, ya nggak mau minum, ya sudah, sebaiknya kita rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki rawat inap ya, apakah itu puskesmas rawat inap, klinik rawat inap, atau rumah sakit. Ya, karena dia harus diberi perlakuan atau diintervensi rehidrasi dengan intravena sesegera mungkin. Nah, dan kemudian yang terakhir ya ini, bagi saya rekomendasikan paracetamol ini merupakan pilihan yang bijak ya untuk kasus-kasus demam dengan atau disebabkan oleh dehidrasi. Ini cukup bijak kalau menggunakan paracetamol. Ya. Kesimpulannya, demam ini sering dialami oleh anak, kemudian demam tidak selalu berhubungan dengan infeksi, tapi sebagian besar merupakan tanda infeksi. Pemilihan antibiotik itu pada kasus anak perlu pertimbangan benefit ya, terutama ada risiko aki tadi ya. Pemberian antipiretik golongan NSAID dengan atau disebabkan dari dehidrasi akan berisiko terjadinya akut kidney injury. Paracetamol ini masih menjadi pilihan terbaik ya,
pilihan bijak ya, untuk kasus demam. Ingat, para ibu-ibu yang memiliki anak-anak yang sedang sakit itu sangat percaya kepada apoteker. Ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dikembalikan kepada Apoteker Yopi sebagai moderator. Oke, baiklah, terima